Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Alia Jajara, mahasiswi semester 7 yang sedang melaksanakan program pelatihan lapangan sekolahan atau PLT yang bertempat di SMA Negeri Cilamaya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dalam waktu sebelumnya saya sudah menjelaskan materi mengenai buku fiksi dan non fiksi, dan untuk sekarang saya akan mengulas kembali materi tersebut. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu minta pertolongan dan perlindungan kepadanya. Nah, dan tak lupa juga kita berdoa kepada Allah semoga kita bisa melakukan pembelajaran secara daring ini segera berlalu agar kita melakukan pembelajaran secara normal atau secara tatap muka di sekolah. Tujuan dari semua rangkaian pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengerti segala hal yang dalam materi tersebut. Misalnya kita mengerti strukturnya atau ciri-ciri atau jenis-jenis serta mampu menilai dan mengomentari buku tersebut. Nah, hal itu sama saja kita lakukan dengan sesuai PPP dengan kompetensi dasar 3.5 yaitu menilai 2 buku fiksi atau non fiksi secara keseluruhan, yaitu menentukan kesimpulan secara atau buku fiksi yang kalian baca. Nah, untuk selanjutnya saya akan memaparkan materi untuk mengulas materi minggu yang lalu mengenai buku fiksi dan non fiksi. Sebelum kita memulai ke pembelajaran, saya akan menyampaikan beberapa yang perlu saya sampaikan, bahwasanya kita harus tetap bersyukur. Kenapa? Karena kita masih tetap diberikan satu anugerah sehingga kita masih bisa dapat melakukan pembelajaran pada saat hari ini, gitu kan. Meskipun pembelajaran yang kita jalani ini hanya secara virtual, tidak secara tatap muka, namun semoga pembelajaran kali ini bisa memberikan suatu manfaat bagi kalian dan bisa dipergunakan dengan baik sehari-hari. Tapi terlebih dahulu kita melakukan absensi terlebih dahulu yang sudah saya siapkan di link absensi yang sudah saya berikan. Tolong kalian isi terlebih dahulu ya, karena itu adalah merupakan bukti fisik atau bukti menandakan kalian telah mengikuti pembelajaran hari ini. Saya akan menanyakan terlebih dahulu kepada teman-teman, apa sih pengertian buku itu dan seberapa pentingkah buku bagi kalian, khususnya bagi para pelajar? Ada yang tahu? Oke, kalau saya jelaskan, buku itu adalah sumber ilmu dari berbagai bidang yang di dalamnya menjelaskan pengetahuan serta wawasan dari bidang tersebut, sehingga kita bisa memahami hal-hal yang kita perlukan atau kita butuhkan, gitu kan. Nah, apa sih pentingnya, gitu kan? Buku itu sangatlah penting. Buku itu sangat-sangat penting bagi kita, khususnya bagi para pelajar, karena dengan buku kita bisa memperluas wawasan ilmu pengetahuan dari apa yang kita baca. Dan buku itu diistilahkan sebagai jendela dunia. Bayangkan teman-teman, jendela dunia. Jadi buku itu sangatlah penting bagi kita. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu artinya buku dan seberapa pentingnya buku bagi kita, khususnya bagi para pelajar, gitu kan. Nah, buku itu ternyata ada beberapa jenis. Nah, untuk yang pertama itu buku, yaitu ada buku fiksi dan buku non fiksi. Nah, untuk buku fiksi tersebut memiliki arti atau memiliki makna sebagai buku yang ditulis oleh penulis atau pengarang dengan menggunakan imajinasi penulis. Artinya tulisan dari buku tersebut tidak nyata atau bersifat imajinatif, gitu kan. Jadi hanya rekaan yang ditulis oleh penulis tersebut. Biasanya penulis menceritakan seputar cerita rakyat, seperti cerita dongeng-dongeng kayak gitu kan, seperti si kancil atau seperti buku dongeng yang lainnya.
Nah, untuk pengertian buku non fiksi yaitu buku yang berupa muatan tulisannya dibuat oleh pengarang dan penulis bersifat nyata atau realita sesuai kejadian gitu kan, nyata. Nah, saya ambil contoh seperti buku biografi seseorang. Pastinya dalam buku biografi seseorang itu sudah jelas-jelas nyata atau memang benar adanya gitu kan. Jadi kan seperti buku biografi misalkan Presiden Joko Widodo gitu kan. Nah, jadi di buku tersebut menjelaskan riwayat atau kisah hidup beliau, jadi itu memang benar-benar nyata gitu, nggak direka-reka oleh penulis, jadi bersifatnya nyata seperti itu. Sudah jelas ya perbedaan dari kedua buku tersebut, yaitu buku fiksi dan non fiksi itu apa. Nah, jadi perbedaan kedua buku tersebut yaitu buku fiksi yang menceritakan atau isi tulisannya bersifat imajinatif dari penulis, artinya segala tulisan dari buku tersebut bersifat imajinatif atau tidak nyata gitu kan, atau bisa aja direka-reka oleh penulisnya. Nah, untuk pengertian buku non fiksi yaitu buku yang benar-benar adanya sesuai fakta atau bersifat nyata gitu kan. Jadi si penulis atau pengarang tidak mereka-reka atau tidak mengandalkan imajinasi mereka dalam buku tersebut, karena tulisan yang dia tulis itu bersifat nyata. Itu teman-teman. Nah teman-teman, untuk penjelasan selanjutnya mengenai ciri-ciri buku fiksi dan non fiksi. Nah, saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai ciri-ciri buku fiksi. Nah, ciri-ciri buku fiksi yang pertama yaitu dalam tulisannya menggunakan gaya bahasa. Nah, jelas penggunaan gaya bahasa ini untuk memikat para pembaca agar menarik si pembaca gitu, agar mau membaca buku tersebut. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu kalimat yang digunakan bersifat konotatif. Artinya konotatif itu memuat isi atau makna yang tidak sebenarnya atau tidak nyata gitu sifatnya. Nah, untuk yang ketiga berdasarkan imajinasi, ya sesuai dengan pengertiannya. Jadi buku fiksi itu sesuai imajinasi penulis gitu kan. Jadi dia meluangkan imajinasi mereka yang ada di pikiran mereka yang ditulis dalam buku tersebut, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ciri yang keempat, terdapat pesan moral di dalamnya. Seperti buku-buku fiksi yang lain, seperti kalian pernah membaca belum buku mengenai cerita Kancil atau buku lainnya kan, di situ terdapat pesan moral di dalamnya. Nah, itu ciri-ciri dari buku fiksi. Untuk ciri-ciri buku non fiksi yang pertama yaitu ide yang dimuat oleh pengarang dalam buku tersebut sistematis, artinya berurutan dan logis gitu kan dalam penggunaan kalimatnya, seperti itu. Nah, untuk yang ciri kedua yaitu kalimat yang dimuat dalam buku tersebut bersifat denotatif. Artinya bersifat denotatif yaitu semua tulisan yang tercantum di buku tersebut bersifat sebenarnya, artinya tidak ada rekaan atau imajinasi dari pengarang. Nah, untuk yang poin yang ketiga yaitu segala tulisan semua yang dimuat dalam buku tersebut bersifat fakta. Jadi keseluruhan isi tersebut bersifat fakta, bukan rekaan. Nah, untuk poin yang selanjutnya ciri-ciri dari buku non fiksi yaitu secara keseluruhan ide dari buku non fiksi itu berasal dari sebuah ide-ide si penulis yang sebelumnya belum tertuliskan di buku sebelumnya. Jadi dalam buku selanjutnya itu jadi kayak semacam pembaharuan dari buku sebelumnya agar lebih baik lagi dalam segi penulisannya atau dalam segi makna dari penulisannya, seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi. Jelas banyak sekali berbagai jenis buku tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis buku fiksi. Nah, untuk yang pertama yaitu ada novel. Kita sudah tidak asing lagi mendengar kata novel dan sudah tidak familiar lagi gitu kan, karena kita sering bertemu, artinya kita sering membaca novel bagi yang suka membaca gitu kan. Nah, untuk poin yang kedua, jenis-jenis buku fiksi itu ada cerita fabel. Nah, cerita fabel di sini cerita yang
peran utamanya adalah binatang seperti itu, dan biasanya diselipkan pesan moral dari cerita tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada drama. Nah, drama artinya suatu pentas seni atau lakon seni yang diperankan oleh manusia. Untuk selanjutnya mengenai jenis-jenis buku non-fiksi. Yang pertama adalah buku non-fiksi pengetahuan seperti itu. Nah, terus yang kedua ada jenis buku pengayaan. Nah, terus untuk yang ketiga buku motivasi yang pasti di dalamnya bermuat atau menginspirasi serta memberi motivasi kepada pembaca. Nah, selanjutnya ada buku dampingan. Nah, terus buku literasi yang memuat tentang berbagai hal gitu kan, untuk bisa dibaca oleh pembaca. Nah, terus ada juga jenis buku seperti buku biografi yang menjelaskan mengenai riwayat atau kisah hidup dari seorang tokoh seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Nah, untuk yang pertama saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai unsur-unsur buku fiksi. Nah, untuk yang pertama yaitu ada tema. Nah, jelas dalam buku fiksi kita harus mengetahui tema dari buku tersebut. Terus yang kedua yaitu penokohan atau tokoh. Nah, di dalam buku fiksi pasti ada tokoh yang diperankan dalam cerita tersebut gitu kan, guna menjalankan alur cerita tersebut. Lalu yang ketiga ada latar, setting gitu kan. Nah, yang menjelaskan mengenai setting waktu, setting tempat, setting suasana atau setting yang lainnya gitu kan. Nah, terus ada juga mengenai unsur-unsur sudut pandang seperti itu. Terus yang selanjutnya mengenai unsur-unsur buku non-fiksi. Yang pertama yaitu sudah kita ketahui bahwa buku non-fiksi ini bersifat buku mengenai yang memuat pengetahuan seperti buku pengayaan atau buku tentang pelajaran seperti itu. Nah, kalian juga tahu kan seperti buku pelajaran itu ada apa saja sih di dalam buku tersebut. Nah, yang pertama itu kan ada buku cover gitu kan, cover. Nah, seperti ini cover dalam buku pelajaran. Nah, untuk yang selanjutnya ada juga mengenai subbab atau penyampaian dari isi buku tersebut, seperti daftar isi yang ada dalam buku tersebut seperti ini. Ini merupakan daftar yang ada di dalam buku tersebut seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya ada isi buku. Pastinya isi buku dari buku pelajaran ini memuat mengenai materi-materi yang dimuat dalam pelajaran itu sendiri seperti itu. Ada struktur-struktur yang terdapat di dalam buku fiksi dan non-fiksi. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur yang di dalam buku fiksi. Yang pertama ada abstrak dan yang kedua ada orientasi. Untuk yang ketiga ada komplikasi. Lalu ada evaluasi, serta ada resolusi dan ada koda seperti itu. Untuk unsur-unsur buku non-fiksi ada 3 unsur. Nah, untuk yang pertama yaitu ada orientasi, yang kedua ada urutan peristiwa, dan yang terakhir ada reorientasi seperti itu. Selanjutnya saya akan memberikan sebuah contoh buku fiksi dan non-fiksi. Nah, berikut ini adalah contoh buku non-fiksi ya. Ini buku buku pengetahuan, jadi kayak buku mata pelajaran yang kita sering pakai di sekolah. Nah, lalu ini ada buku fiksi atau saya mengambil contohnya buku novel dari Tereli. Sesi pemaparan materi telah selesai. Nah, untuk teman-teman yang ingin menanyakan perihal materi yang telah saya tadi sampaikan, boleh kalian menanyakan apa yang kalian kurang mengerti atau yang kalian belum pahami gitu dari materi tersebut, biar nanti kita diskusikan ya. Terima kasih. Kalian jangan malu-malu untuk bertanya, karena ada pepatah yang mengatakan malu bertanya ke satu jalan. Jadi bagi kalian yang belum memahami materi yang